Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farha Lailatul Syarifah. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 dan tentunya kelas B. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang ahamiyah al-lughah al-arabiyyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 poin. Yang pertama, kedudukan bahasa Arab di level internasional. Yang kedua, peran bahasa Arab dalam kehidupan, keagamaan, dan sosial budaya. Dan yang ketiga, pentingnya mempelajari bahasa Arab. Pertama, kedudukan bahasa Arab di level internasional. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang digunakan pada ayat suci Al-Quran dan pertama kali dilafalkan oleh Nabi Adam alaihi salam. Dan juga bahasa yang tidak bisa dipisahkan oleh umat muslim. Pada zaman sekarang, bahasa Arab sudah mulai digunakan sebagai bahasa internasional selain bahasa Inggris. Pada saat ini, bahasa Arab bukan lagi hanya sebagai bahasa pesantren dan bahasa kitab kuning saja, melainkan sudah mulai digunakan dalam bahasa sehari-hari dan juga sebagai pola pergaulan anak-anak muda pada zaman sekarang. Dengan itu, sudah dapat diakui bahwa bahasa Arab sebagai bahasa internasional dan juga di sekolah-sekolah di dunia, misalnya Amerika, Afrika, Singapura, India, dan negara lainnya yang menuntut para pelajar untuk mengetahui bahasa Arab. Bahkan saat ini bahasa Arab sudah mulai digunakan oleh beberapa organisasi yang ada di dunia. Sejak kebangkitan sastra Arab pasca lahirnya Islam, bahasa Arab mulai terpandang di kancah internasional dikarenakan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Arab tidak membedakan antara pemegang kekuasaan dan bawahan. Yang kedua, tidak mencampur adukan kata ganti tunggal dengan jamak. Yang ketiga, merupakan bahasa terluas, wilayah penutur dan penggunaan budayanya. Yang keempat, banyaknya kata bahasa Arab yang diserap menjadi kosakata bahasa internasional. Sampai detik ini, bahasa Arab masih eksis di level internasional. Dibuktikan dengan sejajarnya dengan 2 bahasa internasional modern, yaitu ada bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Yang kedua, peran bahasa Arab dalam kehidupan keagamaan dan sosial budaya. Peran bahasa Arab dalam kehidupan keagamaan. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Hendaklah kamu sekalian tamak dalam mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab itu merupakan bagian dari agamamu." Berdasarkan itulah, maka orang yang hendak memahami hukum-hukum atau ajaran agama Islam dengan baik, haruslah berusaha mempelajari bahasa Arab. Bahasa-bahasa lain termasuk bahasa Indonesia tidak dapat diandalkan untuk memberikan kepastian arti yang tersurat dan tersirat dari makna yang terkandung dari Al-Quran. As-Siddiqi 1975. Selanjutnya, peran bahasa Arab dalam kehidupan sosial budaya. Tidak bisa dipungkiri peranan bahasa Arab dalam masyarakat dan kebudayaan Indonesia telah menjadi bagian yang sangat penting sejak perkembangan Islam di Nusantara. Lebih dari itu, bahasa Arab berperan penting terhadap perkembangan bahasa Indonesia, sebagaimana disebutkan awal bahwa banyak kata bahasa Arab yang kemudian diserap oleh bahasa Indonesia atau bahasa daerah lainnya. Yang ketiga, pentingnya mempelajari bahasa Arab. Banyak orang yang merasa bahwa mempelajari bahasa Arab tidak terlalu penting, apalagi jika dibandingkan dengan mempelajari bahasa lain, seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, atau bahasa lainnya. Padahal, setiap bahasa memiliki kelebihan dan manfaatnya masing-masing, termasuk bahasa Arab. Pentingnya mempelajari bahasa Arab yaitu, yang pertama, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Kita sebagai umat muslim wajib untuk memahami isi Al-Quran, karena bagi umat Islam atau umat muslim, Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia di dunia. Namun, bagaimana kita dapat memahami Al-Quran apabila kita tidak mengetahui artinya?
Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus mempelajari bahasa Arab. Yang kedua, bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan hadis-hadisnya, melainkan kitab-kitab fikih yang disampaikan juga menggunakan bahasa Arab. Jadi, memahami bahasa Arab adalah pintu gerbang untuk memahaminya. Yang ketiga, susunan kata dalam bahasa Arab tidak terlalu banyak. Umumnya terdiri dari 3 huruf saja, sehingga lebih mudah untuk diucapkan dan dipahami. Pada saat ini, bahasa Arab sudah mulai diakui sebagai bahasa internasional, bahkan salah satu negara non-muslim seperti Malaysia sudah mulai memberikan apresiasinya terhadap bahasa Arab dengan berupa adanya tulisan-tulisan Arab di tempat-tempat umum. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan sistem ekonomi global yang pesat di kawasan Timur Tengah sebagai pusat sumber daya dan mineral dunia. Sehingga bahasa Arab mengambil peran penting dalam situasi tersebut karena masyarakat Timur Tengah yang notabene berbahasa Arab dalam berkomunikasi. Jadi, untuk berbagai kalangan di dunia yang berkepentingan dan ingin menjalin hubungan dengan negara-negara di Timur Tengah, harus terlebih dahulu berpikir pentingnya memahami bahasa Arab sebagai pintu masuk untuk berkomunikasi antar budaya yang nantinya akan membuka jalan bagi hubungan ekonomi, politik, dan lainnya. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.